Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar nih hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 2. Nah, anak-anak, adapun kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Adapun kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran hari ini yaitu kompetensi dasar pada muatan PPKN, KD pengetahuan, mengidentifikasi pelaksanaan, kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. KD keterampilan, menyajikan hasil identifikasi, pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, adapun kompetensi dasar pada muatan SBDP, yaitu pada KD pengetahuan, memahami karya seni rupa teknik tempel. Kemudian, pada KD keterampilan, membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Kemudian, adapun indikator pada pembelajaran hari ini, yaitu pada muatan PPKN, indikator pengetahuan, mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Kemudian indikator keterampilan, menuliskan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Kemudian, adapun indikator muatan SBDP, indikator pengetahuan, yaitu menjelaskan teknik membuat kolase, dan indikator keterampilan, membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan kreatif. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru ingin bertanya, apakah ada yang tahu manfaat tumbuhan di sekitar kita? Dan apakah ada yang tahu apa saja hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Jika belum, ayo kita simak penjelasan berikutnya. Nah, sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang tanaman padi, di mana betapa banyak sekali manfaat tanaman padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama, di mana nasi tersebut dihasilkan dari padi yang ditanam oleh petani anak-anak. Nah, di sini Bu Guru memiliki cerita kisah Beni dan adiknya. Anak-anak, dengarkan dengan seksama ya. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberikan kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Namun, adik Beni sering tidak menghabiskannya. Alasannya, karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil nasi secukupnya. Nah, dari kisah Beni dan adiknya, sekarang mari kita berdiskusi. Ayo kita diskusikan bagaimana kita bijak memanfaatkan tumbuhan. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak untuk menikmati manfaat dari tanaman tersebut. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat tanaman adalah
dengan tidak membuang-buang makanan seperti yang dilakukan oleh adik Beni. Nah, anak-anak, bayangkan saja bagaimana kalau semua orang seperti adik Beni. Maka berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Dan berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang juga sia-sia setiap harinya? Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak sudah memanfaatkan makanan anak-anak dengan baik? Nah, jika sudah, anak-anak sudah bagus. Nah, jika belum, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utamanya, di mana nasi tersebut dihasilkan dari padi. Padi hingga menjadi nasi memerlukan waktu yang cukup lama, di mana sebelum padi ditanam, sawah dibajak terlebih dahulu. Kemudian, setelah sawah dibajak, pada hari ke-21 padi baru mulai ditanam. Kemudian, kita menunggu hingga ke hari 100, di mana pada hari ke-100 padi itu baru mulai berbiji. Dan pada hari ke-120, padi itu sudah bisa dipanen loh anak-anak. Tetapi dari padi dipanen itu belum tentu menghasilkan nasi. Atau bisa dibilang masih ada proses selanjutnya, yaitu pada hari ke-122, padi itu diambil dari sawah. Kemudian dijemur dan juga digiling. Setelah padi dijemur dan digiling, biji padi itu siap untuk dijadikan beras dan siap untuk dijadikan konsumsi anak-anak sebagai makanan pokok. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan proses terjadinya nasi. Jadi, anak-anak jangan sesekali membuang-buang makanan, terutama nasi, karena proses terjadinya nasi tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi, anak-anak berpikirlah sebelum anak-anak membuangnya. Nah, jadi anak-anak, bijak memanfaatkan tumbuhan itu berarti kita menghematnya. Dan kita juga tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih dan juga tidak merusaknya. Nah, ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, itu berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Nah, di sini anak-anak berkewajiban untuk menghemat makanan anak-anak. Dengan anak-anak tidak membuangnya, anak-anak sudah melaksanakan kewajiban anak-anak untuk memanfaatkan tumbuhan dengan baik. Nah, apakah anak-anak tahu bahwa tumbuhan selain bermanfaat untuk makanan, tumbuhan itu juga bermanfaat untuk hiasan. Nah, contohnya digunakan untuk kolase. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar, seperti menggunakan daun-daun kering, batang kering, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari kolase yang menggunakan daun-daun kering. Nah, sekarang saatnya anak-anak berkreasi, yaitu membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak. Nah, tetapi anak-anak membuat kolase ini dari tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak yang sudah terjatuh di tanah. Dengan anak-anak tidak merusaknya, anak-anak sudah bijak memanfaatkan tumbuhan. Seperti anak-anak menggunakan daun-daun kering, batang-batang tumbuhan yang kering, dan lain sebagainya. Adapun bahan yang digunakan yaitu daun, batang, dan juga lem anak-anak. Dan anak-anak dapat menggunakan gunting untuk memotongnya. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak membuat kolase, anak-anak silahkan perhatikan langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak silahkan siapkan bahan terlebih dahulu, seperti daun-daun, batang, tumbuhan, dan juga lem. Setelah itu, anak-anak silahkan buat sketsa gambar yang sesuai anak-anak sukai. Kemudian, anak-anak silahkan perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan juga bentuk sketsa gambar yang telah anak-anak buat. Kemudian, anak-anak potong daun-daun kering tersebut, kemudian atur daun-daun dan batang tumbuhan hingga menutupi sketsa gambar yang anak-anak buat.
Nah, setelah anak-anak atur, anak-anak silahkan tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambar dengan menggunakan lem dan anak-anak tempel dengan rapi. Nah, di sini sketsa gambar yang telah anak-anak buat, anak-anak silahkan tempelkan dengan daun-daun kering dan juga batang tumbuhan hingga tertutup rapi. Nah, setelah kolase anak-anak jadi, anak-anak silahkan pajang karya seni anak-anak di tempat anak-anak. Nah, setelah anak-anak menyimak tadi, sekarang anak-anak silahkan kerjakan tugas berikut ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak dengan seksama langkah-langkah pembuatan kolase. Nah, sekarang anak-anak silahkan buatlah satu buah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak. Nah, bahan yang anak-anak gunakan bisa berupa daun-daun kering, batang tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, untuk sketsa gambar, anak-anak silahkan pilih salah satu gambar hewan untuk dibuatkan kolase. Nah, tugas kolase ini akan ibu guru gunakan untuk penilaian keterampilan SPDP anak-anak. Nah, anak-anak kerjakan dengan baik tugas berikut ya. Selamat mengerjakan tugas anak-anak. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang Ibu berikan tadi dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk pembelajaran pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar.